Albert Einstein adalah seorang fisikawan terkenal yang lahir pada 14 Maret 1879 di Jerman. Dirinya secara luas diakui sebagai salah seorang ilmuwan terhebat sepanjang masa. Ia terkenal karena teori relativitas dan berkontribusi terhadap pengembangan teori mekanika kuantum. Relativitas dan mekanika kuantum adalah dua pilar fisika modern. Karya-karyanya juga dikenal karena berpengaruh terhadap filsafat ilmu. Persamaan Einstein yang paling dikenal adalah rumus kesetaraan massa yang dijuluki persamaan paling terkenal di dunia. Einstein pernah menerima Nobel Fisika pada tahun 1921. Atas jasanya terhadap fisika teoritis, khususnya atas penemuan tentang hukum efek fotolistrik yang menjadi langkah penting dalam pengembangan teori kuantum. Semasa hidupnya, Albert Einstein menjalani kehidupan menarik dan penuh tantangan. Walau sempat mengalami masa-masa sulit, terutama saat dirinya masih muda, namun semuanya berubah setelah teorinya sukses dan diakui oleh dunia. Kesuksesan tersebut berbuah manis hingga akhirnya ia menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam dunia sains. Selain kontribusi ilmiah, Einstein juga dikenal karena pandangannya terhadap perdamaian dan hak asasi manusia. Selama hidupnya, Einstein juga terlibat dalam aktivisme sosial dan politik. Ia menentang keras diskriminasi rasial dan totalitarisme, terutama selama periode Nazi di Jerman. Pada tahun 1933, ia meninggalkan Jerman karena kebijakan antisemit Nazi dan menetap di Amerika Serikat. Masa kecil Albert Einstein cukup menarik. Ia lahir pada 14 Maret 1879 di Ulm, Kerajaan Württemberg, Kekaisaran Jerman. Orang tuanya adalah Hermann Einstein dan Pauline Koch. Pada tahun 1880, keluarganya pindah ke Munich, tempat ayah Einstein dan pamannya Jacob mendirikan sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan listrik dengan memanfaatkan arus searah. Sebagai seorang anak, Einstein tak terlalu banyak bicara sampai dirinya menginjak usia 4 tahun. Hal tersebut tentu sempat membuat orang tuanya khawatir. Namun di umur 4 tahun ketika ia mulai senang berinteraksi, ternyata Einstein memiliki kemampuan bicara dan cara berpikir yang luar biasa. Pada tahun 1894, perusahaan Hermann dan Jacob kalah tender dalam proyek memasok penerangan listrik di kota Munich. Kekalahan ini menyebabkan Hermann terpaksa menjual pabriknya yang berada di Munich. Dalam rangka mencari usaha lain, keluarga Einstein pindah ke Italia. Ketika keluarganya pindah ke Italia, Einstein saat itu sudah berusia 15 tahun. Namun dirinya tetap tinggal di Munich untuk menyelesaikan sekolahnya di Gymnasium Luitpold. Saat pembelajaran, Einstein kerap berselisih dengan pihak sekolah dan membenci metode mengajar dari gurunya di sekolah. Ia juga tak begitu cocok dengan pendidikan formal, dirinya lebih senang belajar sendiri. Cenderung memiliki sifat yang mandiri, Einstein merasa terkekang oleh metode pendidikan konvensional dan lebih suka belajar secara otodidak. Einstein kelak menulis bahwa semangat belajar dan pemikiran kreatifnya lenyap akibat hafalan pelajaran yang ketat. Pada akhir Desember 1894, Einstein berangkat ke Italia untuk mengunjungi keluarganya di Pavia. Setelah sebelumnya berhasil meyakinkan pihak sekolah agar memperbolehkannya libur dengan menggunakan surat dokter. Selama di Italia, Einstein menulis esai pendek berjudul Investigasi Ether dalam Medan Magnet. Einstein unggul dalam pelajaran matematika dan fisika sejak kecil. Ia meraih nilai matematika lebih tinggi dari teman sekelasnya selama bertahun-tahun. Ketika berusia 12 tahun, Einstein mempelajari sendiri aljabar dan geometri selama musim panas. Einstein juga berhasil membuktikan sendiri kebenaran teorema Pythagoras saat berusia 12 tahun. Kecintaannya terhadap geometri dan aljabar membuat anak berusia 12 tahun tersebut meyakini bahwa alam dapat dipahami melalui struktur matematika. Einstein mulai mempelajari sendiri kalkulus pada usia 12 tahun dan ketika berusia 14 tahun, ia mengungkapkan kalau ia telah menguasai kalkulus integral dan diferensial. Pada usia 13 tahun, Einstein membaca kritik atas nilai murni karya Kant, dan Kant kemudian menjadi filsuf favoritnya. Pada tahun 1895, saat ia berusia 16 tahun, Einstein mengikuti ujian masuk Politeknik Federal Swiss di Zurich. Ketika itu, Einstein gagal meraih nilai standar yang disyaratkan dalam ujian pengetahuan umum. Namun dirinya mendapat nilai luar biasa dalam ujian fisika dan matematika. Atas saran kepala Politeknik, Einstein mendaftar di sekolah kanton Argovian di Aarau, Swiss. Pada September 1896, ia lulus ujian Mantura Swiss dengan nilai yang pada umumnya bagus, termasuk nilai tertinggi dalam mata pelajaran fisika dan matematika dengan skala nilai 1-6. Pada usia 17 tahun, ia diterima pada program diploma 4 tahun pendidikan matematika dan fisika di Politeknik Zurich. Pada awal karirnya, Einstein menghadapi beberapa kesulitan dalam mencari pekerjaan di dunia akademis.
Setelah lulus pada tahun 1900, Einstein menghabiskan waktu hampir 2 tahun untuk mencari pekerjaan sebagai pengajar. Ia memperoleh kewarganegaraan Swiss pada bulan Februari 1901. Tetapi karena alasan medis, ia diizinkan untuk tak ikut wajib militer. Dengan bantuan ayah temannya, yakni Marcel Grossman, ia kemudian mendapatkan pekerjaan di kantor federal untuk kekayaan intelektual atau kantor paten sebagai asisten penguji tingkat 3. Einstein mengevaluasi permohonan paten untuk berbagai perangkat, termasuk penyortir kerikil dan mesin tik elektromekanika. Pada tahun 1903, ia menjadi karyawan tetap di kantor paten Swiss. Meskipun ia tak bisa dipromosikan sampai ia sepenuhnya dapat menguasai teknologi mesin. Kebanyakan karyanya di kantor paten terkait dengan masalah transmisi sinyal listrik dan sinkronasi listrik mekanika. Dua masalah teknis yang sering muncul dalam eksperimen pemikiran yang akhirnya membuat Einstein menyimpulkan tentang sifat cahaya dan koneksi mendasar antara ruang dan waktu. Bersama beberapa teman yang ditemuinya di Bern, Einstein memulai sebuah grup diskusi kecil pada tahun 1902. Ia menamainya The Olympia Academy yang mengadakan pertemuan secara teratur membahas sains dan filsafat. Bacaan mereka antara lain karya-karya Henry Poincare, Ernest Mach, dan David Hume yang kelak mempengaruhi pandangan ilmiah dan filosofi Einstein. Salah satu momen kritis dalam karir Einstein adalah ketika ia menerbitkan 4 makalah penelitian pada tahun 1905 yang dikenal sebagai Annus Mirabilis atau Tahun Ajaib. Ia menerbitkan 4 makalah terobosan mengenai efek fotolistrik, gerak Brown, relativitas khusus, kesetaraan massa, dan energi yang membuatnya dikenal oleh dunia akademis pada usia 26 tahun. Kejeniusan dan kontribusinya dalam ilmu pengetahuan membuat Einstein diakui secara internasional. Dan pada tahun 1921 ia dianugerahi hadiah Nobel Fisika untuk penjelasannya tentang efek fotolistrik. Kehidupan dan karir Einstein mencerminkan perjalanan unik seorang jenius yang menantang konvensi dan membentuk fondasi dasar bagi pemahaman kita tentang alam semesta. You could try merging Newton's equations with your own. Oh, yeah, good idea, yeah. I mean, I could just shit all over the blackboard. Albert Einstein memiliki beberapa sisi menarik dalam kehidupannya. Salah satu hal yang menarik adalah kepribadiannya yang eksentrik. Ia seringkali terlihat dengan rambut panjang tak terurus memberikan kesan yang khas. Selain itu, ia tak suka memakai kaos kaki dan seringkali terlihat mengenakan sandal. Einstein juga dikenal dengan kebiasaannya yang suka bercanda dan memiliki humor yang khas. Ia suka membuat lelucon bahkan terkait dengan karyanya di bidang fisika. Kepribadian santainya membuat ia mudah didekati oleh orang-orang dari berbagai kalangan. Selain itu, Einstein memiliki kecintaan pada musik, khususnya musik klasik. Ia memainkan biola dan menyatakan kalau musik membantunya berpikir dan merenung. Kesukaannya pada musik mencerminkan sisi artistik dalam dirinya yang seringkali terlupakan di tengah kehebatannya dalam ilmu pengetahuan. Albert Einstein tak suka batasan akademis yang ketat dan terkadang merasa terkekang oleh aturan formal. Ia memiliki pandangan kritis terhadap sistem pendidikan tradisional dan sering mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap kurikulum yang terlalu kaku dan fokus pada hafalan tanpa pemahaman konsep. Meskipun Einstein adalah sosok yang terkenal, ia tak menyukai ketenaran berlebihan dan kehidupan publik yang intens. Dirinya lebih memilih ketenangan dan kebebasan untuk berpikir secara independen tanpa tekanan dari perhatian media atau popularitas yang berlebihan. Dalam bidang politik, Einstein sangat membenci totalitarisme dan penindasan hak asasi manusia atau HAM. Hal ini terlihat dari sikapnya yang tegas menentang rezim Nazi di Jerman dan dukungannya terhadap hak-hak sipil dan perdamaian di dunia. Albert Einstein sangat peduli terhadap HAM, terutama selama era Nazi di Jerman. Einstein secara aktif melawan penindasan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Adolf Hitler. Ia yang merupakan keturunan Yahudi menjadi sasaran kebijakan antisemit dan dipaksa meninggalkan Jerman pada tahun 1933. Einstein menyuarakan pandangan tentang pentingnya hak asasi manusia dalam berbagai konteks. Ia percaya pada prinsip kesetaraan, keadilan, dan perdamaian. Setelah Perang Dunia Kedua, ia terlibat dalam perdebatan dan kampanye untuk hak-hak sipil dan penghapusan senjata nuklir sebagai langkah menuju perdamaian dunia. Pandangan dan tindakan Einstein dalam mendukung HAM mencerminkan kepeduliannya terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan tekadnya untuk melawan ketidakadilan di dunia. Albert Einstein dikenang di seluruh dunia karena kontribusi luar biasa dan terobosannya dalam ilmu fisika, terutama teori relativitasnya dan persamaan ikonik E sama dengan mc². Karyanya telah mengubah pandangan kita terhadap alam semesta dan memberikan dasar bagi pemahaman modern tentang ruang, waktu, energi, dan materi.
Selain prestasi ilmiah, Einstein juga dikenal sebagai figur yang menginspirasi di luar dunia akademis. Sikapnya yang eksentrik, ketidakpatuhan terhadap norma-norma sosial, serta kepeduliannya terhadap isu-isu sosial dan politik menjadikannya ikon budaya yang menarik perhatian banyak orang. Selama hidupnya, Einstein memainkan peran aktif dalam mendorong perdamaian, hak asasi manusia, dan keadilan. Semangatnya untuk berbicara terbuka bahkan jika itu melibatkan resiko membuatnya menjadi tokoh yang dihormati dan diingat oleh generasi setelahnya. Kesemuanya ini membuat Albert Einstein menjadi salah satu tokoh paling terkenal dan dihormati dalam sejarah ilmu pengetahuan dan pemikiran manusia. Albert Einstein meninggal dunia pada 18 April 1955 di New Jersey, Amerika Serikat. Ia wafat pada usia 76 tahun. Einstein mengalami pendarahan dalam akibat pecahnya aneurisma aorta perut. Meskipun Einstein telah meninggalkan dunia, warisan ilmiah dan pemikiran filosofinya terus menginspirasi dan membentuk perkembangan ilmu pengetahuan. Otak Albert Einstein sering dijadikan sebagai objek riset dan spekulasi. Otak dari tokoh fisika terbesar pada abad ke-20 ini diambil 7 jam setelah kematiannya pada tahun 1955. Otak ini menarik perhatian dunia karena reputasi Albert Einstein sebagai seorang jenius. Dan tampaknya kelainan dari ciri khas di dalam otaknya ini mempunyai korelasi kuat dengan kemampuan inteligensi yang menyebabkan terciptanya banyak ide brilian dalam dunia fisika dan matematika. Mengenai pengambilan otak dan pengawetan otak milik Einstein masih menjadi bahan perdebatan yang luas. Dalam biografi Einstein yang ditulis oleh Ronald Clark 1971 dikatakan, dia sangat menyetujui agar otaknya dipakai sebagai objek riset dan meminta agar badannya juga dikremasikan. Namun pernyataan Ronald Clark tampaknya tak begitu cocok, bahkan pengambilan otak ini pun belum dapat izin dari pihak keluarganya. Izin dari anaknya yang bernama Hans Albert Einstein baru diberikan setelah pengambilan ini dilakukan. Dan itu pun disetujui jika otak tersebut hanya dipakai untuk kegiatan riset yang hasilnya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang berkualitas tinggi. Bagaimanapun juga, otak Einstein yang baru ditemukan kembali pada tahun 1978. Hal tersebut tentu mendapat perhatian yang luas terlebih di dalam dunia ilmiah. Otak tersebut berada dalam sebuah botol batu yang diisi dengan cairan jus apel selama lebih dari 20 tahun. Seperti laju cahaya yang tak terhentikan dalam teori relativitasnya, biografi Albert Einstein mengilhami kita untuk melangkah maju dengan keberanian, membuka pintu pengetahuan dan menyinari dunia dengan pemikiran yang mengubah paradigma. Sebagai penjelajah alam semesta dan pelopor pemikiran, Einstein mengajarkan kita bahwa setiap detik kehidupan adalah peluang untuk menjadikan dunia ini lebih cerah dengan pengetahuan, kebijaksanaan, dan cinta. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau kalian suka, tekan tombol like dan subscribe. Bye-bye.